tak datang, Bu. Kenapa dia? Sakit, Bu. Sakit atau enggak? Kejam kali ya. Putri Ramadhani. Salindawati. Bu. Selenawati. Ada, Bu. Oke. Nggak ada kan yang nggak itu panggil namanya? Sebentar, Bu. Baik. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sebelum Ibu mau mulai pelajaran, Ibu mau tanya, udah sarapan belum? Sudah, Bu. Kalau masih, kalau sarapan tuh harus semangat. Ditanya tadi, Bu. Tuh. Sekali lagi ya, ditanya. Anak-anak Ibu udah sarapan semua? Sudah. Masih semangat? Semangat. Oke. Sebelum masuk ke materi yang sekarang, Ibu mau tanya. Materi minggu lalu masih ingat tentang apa? Protista. Betul. Masih ingat apa itu protista? Lupa, Bu. Oke, terima kasih. Nah, terlihat pada gambar ada yang tahu ini apa? Crispy, Bu. Ada yang pernah makan? Gimana rasanya? Coba beritahu Ibu gimana rasanya. Gurih, Bu. Enak sekali, Bu. Ada yang tahu ini jenis jamur apa? Jamur tiram, Bu. Pernahkah kalian berpikir untuk membudidayakannya? Pernah, Bu. Kecil aja, Bu. Nah, karena sudah semua tahu tentang jamur crispy ini, tentu juga kalian tahu juga tentang jamur. Jika kita lihat dari bentuknya, memang mirip seperti tumbuhan. Tapi kalau kalian menganggap jamur itu sebagai tumbuhan, itu salah. Kenapa? Karena jamur tidak memiliki klorofil.
Baik, akan Ibu jelaskan. Jamur saprofit itu ialah menguraikan sisa-sisa organisme yang telah mati. Nah, kalau jamur parasit, tahu apa arti kata parasit? Baik, kepada anak Ibu, Pemirsa. Ya, benar. Jadi, jamur dikenal sebagai parasit, maksudnya yaitu jamur memperoleh makanan dengan cara menyerap nutrisi dari organisme hidup atau inangnya. Seperti yang dikatakan oleh teman kita tadi, yaitu dengan menumpang dengan inangnya, mengambil semua nutrisi yang ada pada inangnya diambil untuk si jamur ini. Jahat banget emang parasit ini ya. Nah, opsi yang terakhir itu simbiosis. Ada yang tahu simbiosis? Iya, ada Tasya? Hubungan apa? Hubungan interaksi yang gimana? Hah? Hubungan interaksi kayak ada yang bukan dan bukan. Ya, benar. Tapi dalam jamur juga ada hubungan, nggak ada juga di organisme yang lain. Biasanya tuh hubungan kita pada makhluk hidup kan biasanya. Tapi ternyata pada jamur ada hubungan simbiosis. Mau tahu? Yaitu simbiosis yang menguntungkan yaitu antara jamur dengan alga hijau. Ada yang tahu hubungan jamur dengan alga hijau disebut dengan apa? Liken. Nah, ciri tubuh yang lain yaitu tentang struktur tubuhnya. Struktur tubuh jamur bersifat multiseluler. Ada yang tahu multiseluler itu apa? Selnya banyak, Bu. Ya, benar. Kalau uniseluler, Selnya satu, Bu. Oke, kasih. Meskipun demikian, semua jamur tersusun oleh sel eukariotik. Ada yang tahu sel eukariotik itu apa? Memiliki membran inti. Ya, benar. Baik, kepada rakyat Ibu, apakah sudah paham mengenai ciri-ciri jamur ini? Sudah, Bu. Baik, Ibu lanjut ya. Baik. Nah, kita masuk ke dalam klasifikasi fungi. Berdasarkan cara reproduksi seksualnya, jamur dibagi menjadi berapa kelompok? 4. Benar. Bisa sebutkan nanti apa
Udah, Bu. Gimana rasanya? Manis. Asam, Bu. Nah, sifat asam dan manis itu disebabkan oleh jamur Saccharomyces cerevisiae. Sudah paham? Sudah, Bu. Nah, seksual dalam reproduksinya menjadi seksual dan aseksual, di mana dalam seksual menghasilkan ascospora dan aseksual menghasilkan morbidiaspora. Tipanya itu bersekat, berbinti banyak, spora tidak berbelah-belah. Nah, yang ketiga yaitu kelompok Basidiomycota. Ada yang tahu sebelum Ibu jelaskan tentang Basidiomycota ini? Putri wanita, tolong perhatikan ibunya ya. Iya, Bu. Jangan bicara sendiri. Absen. Ibu tanya sekali lagi, dalam kelompok tiga ini ada yang mengetahui sebelum Ibu jelaskan kelompok Basidiomycota ini? Tidak? Tadi dijelasin. Jamur berukuran, jamur Basidiomycota ini merupakan jamur yang berukuran makroskopis yang biasanya kita konsumsi, yaitu Basidiomycota dengan ciri utama memiliki basidiogram dan badan luas seperti payung. Bisa dibayangkan payung? Bisa, Bu. Nah, itu masuk ke dalam Basidiomycota. Contohnya itu ada Covaria comace, yaitu jamur merah yang biasanya kita makan. Seperti yang tadi di awal ada gambar jamur crispy. Nah, ini termasuk ke dalam kelompok Basidiomycota. Tapi tidak semua kelompok Basidiomycota ini menguntungkan meskipun dia memiliki badan buah yang seperti payung. Ingat ya, garis bawahi, tidak semuanya bisa dikonsumsi. Ada jamur yang tidak bisa dimakan kalau menghasilkan racun. Contohnya itu ada Amanita phalloides. Nah, reproduksinya juga ada seksual dan aseksual, di mana seksual itu menghasilkan basidiospora dan aseksual menghasilkan morbidiaspora. Sampai sini paham? Apa ada yang belum jelas? Jelas? Baik, Ibu lanjut ya. Nah, yang terakhir yaitu kelompok Deuteromycota. Ada yang bisa jelasin tentang kelompok ini? Ada yang bisa jelasin tentang kelompok ini? Atau membaca? Ada yang mau mengajukan diri membaca? Jangan menunjuk orang, menunjuk diri sendiri.
kesimpulan. Kalau sudah paham, satu-satu berikan ibu kesimpulan. Ya, satu-satu, Bu. Dimulai dari Putri. Kesimpulan dari Umi, klasifikasi terdiri dari 4. Empat apa? Klasifikasi Bu. 4 kelompok Putri. Terdiri dari 4 kelompok, yaitu astronomi kota, geologi kota, biogeografi kota, biogeografi kota. Di mana ciri-ciri Umi tidak berklorofil. Oke, makasih Putri Ramadhani. Selanjutnya Wanita Harum. Ciri-ciri itu tidak memiliki klorofil, Oke lah, kalau buat kesimpulan kayaknya nggak bisa karena ini ya yang tahu. Ibu aja yang bertanya ya. Bu killer, Bu. Tadi kan ibu udah jelasin. Kalau jamur itu bersifat sebagai heterotrof. Apa itu heterotrof? Yang tidak bisa menghasilkan makannya sendiri. Bagus. Terus kenapa jamur tidak termasuk tumbuhan? karena dia tidak memiliki klorofil, Bu. Ya, benar. Nah, jamur juga tadi dapat memperoleh nutrisi dengan beberapa cara. Ada berapa cara tadi? 3 Bu. 3 apa aja? Ada jamur sebagai saprofit, jamur sebagai parasit, dan jamur sebagai simbiosis. Nah, dalam simbiosis antara jamur dan liken dan alga hijau disebut sebagai Simbiosis. simbiosis kan dengan jamur kan juga bersimbiosis kan, saling menguntungkan. Nah, dia bersimbiosis dengan alga hijau yang disebut dengan liken. Oke, kita karena sudah paham sama yang ibu sampaikan, ibu akan membagikan lembar kerja atau KPD untuk anak ibu yang kerjakan hari ini berkelompok. Mana, Bu? KPD-nya? Ya, sabar ya, bisa ya. Bentar lagi ya, nak. Belum bel, belum bel. Saya ini KPD-nya ya. Baik, Bu. Berapa menit, Bu? Sudah dilihat? Sudah Bu. Itu kan ada 3 kelompok. Itu terbagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Iya, kelompok orang. Ada yang mau tanya lagi? Selamat kerjakan ya. Tunggu 10 menit. Ini soalnya punya kelompok tiga, kelompok tiga. Iya, iya. Bagus sih ya. Yang kerja itu tangan bukan mulut. Ya. Apa ini yang paham Ibu? Iya, ya tante. Kelompok 1 kan? Iya, tante. Iya. Udah kan? Ada kan? Kelompok 2 udah kan? Oke. Kerjakan terus. Kita berdiskusi. Kenapa kita? Tadi Pak? Jangan gitu.
yang dijawab boleh? Baik, saya akan menjawab pertama visi Zigon Kota. Ciri jamurnya yaitu jumlah salnya multi 11, keunifanya nifas suaranya skor, hubungannya tidak memiliki berubah. Ukurannya mikroskopis. Cara jamurnya dengan cara sebagai pengurai parasit dan bersimbiosis mutualisme. Reproduksinya secara seksual dan seksual, contoh jamurnya Zygopus oleosporus. Kemudian visi kedua Ascomycota, jumlah selnya multiselular, subunifanya nifas suaranya skor, hubungannya tidak memiliki berubah. Ukurannya mikroskopis. Cara hidupnya sebagai pengurai parasit dan bersimbiosis mutualisme. Reproduksinya secara seksual dan seksual, contohnya Saccharomyces cerevisiae dan Penicillium notatum Neospora casta. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Yang ketiga ada Ascomycota. Memberikan jawaban yang akan didiskusikan di mana perbedaan utamanya. Pertama, pada organisme yang terlibat. Ikan itu jamur dan alga hijau atau cyanobacteria, sedangkan mycorrhiza jamur dan akar tanaman. Kemudian pada fungsi utamanya, ikan itu sebagai tempat tinggal dan perlindungan untuk alga, sedangkan mycorrhiza peningkatan kesehatan air dan diselisih oleh tanaman. Nah, pada contoh ikan itu fungsinya akan jamur dan Cladivariina, sedangkan pada contoh mycorrhiza itu ialah Ectomycorrhiza dan Arbuscular mycorrhiza. Sudah? Mungkin ini saja hasil diskusi kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3 maju. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan soal nomor 3, yaitu sebutkan jamur yang menguntungkan dan merugikan pada setiap divisi. Yang pertama, jamur zygopus. Jamur zygopus itu yang menguntungkan seperti Rhizopus oleosporus dan Rhizopus olizae, yang merupakan jamur yang dimana membantu dalam pembuatan tempe. Yang kedua adalah Bacteria bassiana yang berperan sebagai parasit pada ayam. Terus yang ketiga ada Metanilsum Anisophiae yang mengandalkan kumbang Colorado. Yang terakhir ada Mucor finalis berperan dalam fermentasi susu kedelai. Adapun yang merugikan dari jamur zygopus ini adalah Venturia inaquatis yang penyebabnya itu penyakit yang merusak buah apel. Yang kedua ada Clavicus purpurea yang dimana terdapat penyakit di ergot pada tanaman gandum. Terus yang kedua ada jamur Ascomycota. Jamur Ascomycota itu Terus yang kedua ada jamur Ascomycota seperti Saccharomyces cerevisiae radioloti untuk pembuatan roti dan minuman beralkohol. Terus untuk peranan negatifnya itu Aspergillus flavus hidup pada biji-bijian yang dapat membahayakan hati dan bersifat karsigonik yang dapat menyebabkan kanker. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Jadi keuntungan dari jamur Ascomycota itu adalah contoh menguntungkannya yaitu Scleroderma citrinium, dan yang merugikannya yaitu contohnya jamur Auricularia auricula dan jamur Helminthoptera yaitu adalah parasit pada tadi, yaitu merugikan pada jamur Micromeria. Terima kasih. Jadi bila-bila kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih diucapkan kepada anak ibu yang sudah menjawab urutan kebutuhan nanti atau APD yang dibagikan. Semoga itu bisa menambah wawasan baru untuk anak ibu dan menambah ilmu untuk anak ibu. Untuk minggu depan, ibu berpesan untuk membawa roti yang sudah berjamur atau tempe yang sudah berjamur, karena kita akan melakukan praktikum untuk melihat struktur dari jamur. Sampai sini paham? Paham. Mungkin cukup sekian dari materi pelajaran